Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Wida selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 2024E izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pembelajaran anak usia dini yang berfokus pada metode bercerita. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Belvalina Chelsea Fitri Sulistio dengan NIM akhir 177 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Aura Nazala Bilkis Finalia dengan NIM akhir 227 sebagai pemateri, dan Safna Safirali Najah dengan NIM akhir 156 sebagai pemateri. Baik, yang pertama adalah pengertian pembelajaran metode bercerita. Menurut Harlock, dalam jurnal Ashari tahun 2021 menjelaskan bahwa bahasa adalah pengucapan, pemikiran, dan perasaan yang terorganisir dan juga sistematis, yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian, metode bercerita menurut Mansur tahun 2007 nomor 41 sangat penting untuk diterapkan pada anak usia dini. Tidak mengherankan bahwa metode ini sebisa mungkin digunakan dalam pendidikan. Tidak hanya membantu anak memahami materi, tetapi juga menumbuhkan kreativitas dan nilai moral. Menurut Bromley, tahun 1992 dalam Nur Biana Dieni tahun 2005, menyatakan bahwa bahasa sebagai lambang yang teratur untuk mentransfer sejumlah gagasan serta informasi yang terdiri dari lambang-lambang visual maupun oral. Simbol-simbol visual itu dapat diamati, ditulis, dan juga dibaca, sedangkan lambang-lambang verbal dapat diucapkan dan juga didengar. Baik, selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran metode bercerita. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu sifatnya menghibur dan juga menyenangkan, yang mana ini sangat menarik untuk anak usia dini. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang sederhana. Dengan penggunaan bahasa yang sederhana dapat dipahami oleh anak usia dini. Yang ketiga, visual dan juga ekspresif. Di sini visual dan ekspresifnya dapat menarik perhatian anak usia dini. Yang keempat adalah melibatkan alat peraga. Di sini mungkin anak bisa lebih fokus karena anak bisa mendengarkan dan juga melihat alat peraganya. Kemudian yang kelima, durasi yang singkat dan padat. Ini sangat penting karena anak usia dini kefokusannya masih sangat minim. Yang keenam, mengandung pesan moral yang tersirat. Ini dapat memberikan pembelajaran kepada anak usia dini bahwa setiap pembelajaran itu ada pesan moral yang tersiratnya. Kemudian yang tujuh adalah interaktif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode bercerita. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, mengembangkan kemampuan bahasa dan kosakata anak. Jadi dari cerita yang disampaikan oleh guru tadi, anak itu akan mendapatkan kosakata atau bahasa baru dari cerita yang disampaikan. Kemudian yang kedua, menstimulasi imajinasi dan daya pikir anak. Jadi di sini anak akan diajarkan untuk berimajinasi, untuk membayangkan gambaran dari sebuah alur cerita. Yang ketiga, membantu anak memahami nilai moral, sosial, dan emosional secara tidak langsung. Karena pasti dari sebuah cerita itu memiliki nilai-nilai yang baik gitu. Jadi secara tidak langsung dari metode bercerita ini anak juga akan mengenali gitu nilai-nilai baik yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, mempererat interaksi antara guru dan anak. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, anak dapat menjadi pasif jika cerita disampaikan tanpa variasi atau media pendukung. Seperti yang kita ketahui, anak adalah sosok yang mudah bosan gitu. Jadi dalam penyampaian sebuah cerita, guru juga harus pintar-pintar untuk menyelipkan variasi di dalamnya. Yang kedua, membutuhkan keterampilan guru dalam menyampaikan cerita secara menarik.
Yang ketiga, konsentrasi anak mudah teralihkan jika durasi cerita terlalu panjang. Yang keempat, pemahaman anak bisa berbeda-beda tergantung kemampuan bahasa masing-masing anak. Dan yang terakhir, kurang efektif jika tidak diikuti dengan kegiatan lanjutan. Selanjutnya ada media bercerita. Di sini kelompok kami mencantumkan ada 6 contoh media. Yang pertama adalah buku cerita bergambar. Nah, buku cerita bergambar ini adalah salah satu media yang paling sering digunakan oleh guru karena sangat mudah didapatkan dan sangat mudah diaplikasikan. Yang kedua ada boneka tangan atau boneka jari. Yang ketiga ada media gambar atau kartu cerita. Yang keempat ada papan flanel. Yang kelima ada media audio visual. Dan yang keenam ada bercerita tanpa media. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila selama presentasi berlangsung ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian informasinya. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.